Saya kasih contoh. Kalau misalnya ada terjadi pemerkosaan dan kamu ada di sekitar, kamu sendiri ada di sekitar TKP, tapi nggak ada bukti yang melihat kamu, ya, akhirnya didatangkanlah psikolog. Halo, dari tampang ini orang suka perempuan ini, gitu. Pendapat ahli, dipanggil ahli. Dari gayamu, sepatumu, kamulah pemerkosanya, karena dari gayamu kelihatan. Itulah hal yang sama lah diterapkan dalam kasus Jessica, hanya kesan, impression. Padahal menurut Undang-Undang 183 KUHP harus ada 2 alat bukti, direct evidence, ya, baru kemudian keyakinan hakim. Di sini tidak ada evidence, semuanya pendapat-pendapat ahli. Contoh yang paling dari begitu di persidangan saya pernah protes keras waktu itu sebagai komentator. Didatangkan 4 hari sesudah meninggalnya almarhum, didatangkanlah ahli forensik kimia, ya, 4 hari. Masa dia bisa mengatakan mundur ke belakang bahwa cyanida tersebut diletakkan jam 4.30 tanggal 6, ya, karena kalau dihitung dari tanggal 10 menguap gitu loh. Jadi dari menguapnya bisa dihitung, ya. Kenapa jam segitu diterapkan? Karena pada saat itu Jessica sudah ada di TKP. Jadi dihitunglah. Kan menguap cyanida dalam kopi kan sangat relatif. Bisa berbeda 3 menit, 5 menit, atau bisa juga petugas kopi naruh sesuatu pada saat diletakkan. Jadi putusannya itu benar-benar spekulatif, asumsi, pendapat ahli, dan bertentangan dengan undang-undang. Itu sebagai bukti petunjuk. Sebagai bukti petunjuk, tapi bukti langsung itu tidak ada. Walaupun CCTV di situ ada orang contoh begini nih. CCTV kan disebutkan begini. Sesudah dia pesan kopi, dia lihat begini, ya. Itu dianggap langsung, oh dia lagi memeriksa CCTV. Sama seperti kamu. Ya. Kamu lagi gini-gini daerah pemerkosaan, masa kamu langsung dituduh pemerkosaan? Oke. Satu lagi, paper bag yang diletakkan di meja. Itu disebutkan itu untuk menutup bahwa agar dia tidak kelihatan memasukkan cyanida tersebut. Itu kan terjadi orang. Kalau saya sendirian di restoran, barang-barang saya taruh di meja, takut diambil orang. Jadi benar-benar itu semua spekulatif. Artinya, setiap pertimbangan hakim itu bisa ditinjau dari 2 sudut yang berbeda. Atas dasar itulah belum terbukti siapa yang melakukan pembunuhan. Dan di mata hukum, kalau masih belum terbukti nggak boleh dihukum. Saya tidak mengatakan Jessica tidak bersalah, tapi belum terbukti secara hukum. Yang tahu hanya dia dan Tuhan. Apapun namanya itu, tidak ada CCTV yang kelihatan dia memasukkan cyanida itu ke kelas. Itu sudah ratusan tahun itu prinsip hukum pidana di Belanda, apalagi di Amerika. Kalau Anda sering nonton film-film kriminal di Amerika, selalu ada beyond reasonable doubt, kata hakim. Tidak boleh keraguan-raguan. Ya, harus absolut, tidak boleh katanya. Benar nggak boleh. Ya, bukti petunjuk boleh, tapi bukti direct harus ada. Ya, itulah kesalahan penerapan hukum. Saya kasih contoh nih. Ini ada kasus pidana yang benar-benar bertentangan dengan kasus Jessica. Di sini disebutkan seorang terdakwa yang kebetulan pengacara kaya raya, kasus obstruction of justice, di sampai tingkat kasasi dia dihukum. Tapi di tingkat PK dia dibebaskan dengan alasan hanya ada 1 saksi, harusnya 2 saksi. Ya, dalam kasus Jessica 1 pun saksi nggak ada. Karena di sini hanya ada 1 saksi, dia bebas. Jadi kan beda perlakuan kan. Di sini juga disebutkan hanya ada 1 saksi dan tidak ada 2 alat bukti, kata hakim di sini. Bebas dia. Kalau ini diterapkan kepada Jessica bebas. Komentari kasus Jessica Wongso, Hotman Paris sebut putusan hakim tak sesuai KUHP. Tidak ada bukti langsung. Itu pasal 183 harus minimum 2 alat bukti. Oke, ada satu lagi kasus mirip seperti ini, kasus JIS. Di mana dulu saya sebagai pengacaranya 2 guru JIS dituduh mensodomi. 1 bule, 1 Kanada, 1 Indonesia. Di tingkat PK di tingkat pengadilan tinggi saya menang. Di kasasi dia dihukum. Akhirnya si bulenya itu gerasi ke presiden, bisa pulang bebas. Si Indonesianya dia nggak mau gerasi, dia PK menang. Alasannya sama juga, tidak cukup alat bukti. Karena apa? Hanya didasarkan pendapat psikolog, psikiater. Sama dalam kasus Jessica, yang berperan adalah pendapat psikiater. Padahal psikiater pendapatnya banyak yang bisa dibeli. Kita lawan kasih 5 orang, kita bisa kasih 5 orang. Itu nggak beda dengan sebagian oknum pengacara, pendapatnya bisa dibeli. Dalam pengalaman saya, sudah banyak contoh kasus di mana psikiater dari penyidik mengatakan A, psikiater yang saya tunjuk mengatakan B. Karena kita sebelum BAP pun sudah training dulu psikiaternya. Training maksudnya? Ya, harus begini. Ada tuh yang seperti itu, Bang? Banyak, itu dunia nyata. Jadi, ingat dalam kasus Jessica ini, pendapat psikiater yang memberatkan Jessica sangat berperan. Ya, karena pendapat ahli itu bisa berbeda-beda. Jadi kalau berbeda, karena psikiater yang dari pihak Jessica pun mengatakan tidak, yang sana mengatakan iya. Itu kan mereka itu kan bukan saksi fakta, hanya analisa, asumsi berdasarkan keilmuan. Bapaknya Mirna kan mengatakan bahwa dari penampilan si Jessica mencurigakan. Iya. Ya, itu salah satu juga bagian dari alasan. Tapi kan itu kan spekulatif juga kan. Saya kasih contoh. Ada kasus yang saya bela di Bali, Angelin, di mana dia umur 7 tahun dibunuh, ya. Dan waktu itu ibu tirinya yang dituduh, waktu itu pembantunya yang dituduh membunuh. Dan ibunya ini, waktu sidang pertama begitu sidang, ya, dia penampilannya, dia nangis langsung begitu sidang.
langsung nangis. Wow, jadi kelihatan penampilannya sangat seorang ibu yang sangat mencintai anak. Tapi kebetulan temu Hotman Paris. Kebetulan saya baca dibaca di berkasnya bahwa polisi menemukan vibrator di dalam kamarnya. Vibrator itu adalah utama sih. Alat bantu, Bang. Alat bantu untuk macam-macam. Ya. Begitu saya tanya di sidang, Anda menyimpan vibrator, lu kenapa? Memang lu nggak punya laki? Ya. Langsung dia sifat aslinya keluar, galak banget. Padahal sebelumnya sangat feminim. Ya, gitu loh. Jadi artinya sifat penampilan seseorang belum tentu menggambarkan bahwa dia adalah kriminal. Otto Hasibuan berencana buka kembali kasus Jessica Wongso. Ini tragedi. Karena tayangannya di Netflix. Saya juga waktu itu diminta oleh Netflix untuk kasih komentar, tapi karena saya sibuk nggak jadi. Itu gara-gara, dan memang Netflix itu pintar membuat susunan kronologisnya, jadi orang bisa melihat persidangan, memang kelihatan sekali bahwa kurang bukti gitu. Oke. Ya. Tapi kalau menurut Bang Hotman Paris ya, kemungkinan untuk dibuka kembali kasus tidak bisa. Jadi tadi pendapat kuasa hukumnya bahwa dibuka kembali nggak bisa karena PK hanya boleh sekali. Jadi ada pernah kejadian begini. Dulu PK itu tidak ada. Inilah kasus Sengkon dan Karta. Ya. Si Sengkon dituduh membunuh. Ya, divonis sampai kasasi. Masuk aja di penjara di lembaga permasyarakatan. Tahu di penjara dia ketemu orang yang membunuh mengaku. Ya. Waktu itu belum ada lembaga PK. Akhirnya dia juga PK dan dia bebas. PK hanya boleh sekali. Makanya saya selalu teriak-teriak, the only way adalah gerasi ke presiden. Tentu kalau gerasi harus mengaku bersalah. Tapi what's the problem? Kalau misalnya gerasi langsung bebas ya sama aja kan? Terserah kepada Jessica. Dia mau milih tinggal 14 tahun lagi atau bagaimana? Makanya saya bilang salah satu secara tidak langsung saya bantu Jessica adalah menggerakkan opini publik. Itu Instagramnya Presiden Jokowi itu gara-gara saya ngomong terus, halo agar saudara kalian hubungi Jokowi. Udah diramein. Tadi pagi saya posting lagi. Ini pernah kasus di Amerika seperti ini. Agar banyak rakyat Indonesia bukan hanya sekedar chat di IG-nya Pak Jokowi, kirim surat ke Pak Jokowi. Kalau sampai 10 juta orang yang kirim, kan dia perhatian. Tujuannya kalau sudah ada indikasi, ini dulu. Kalau sudah ada indikasi karena dorongan publik bakal dikabulkan gerasinya, disitulah timingnya Jessica mengajukan gerasi. Kalau memang tidak terbukti, why not? Kalau memang tidak terbukti, karena memang gerasi itu juga bisa membebaskan orang yang salah pun boleh. Gerasi itu memang tidak harus orang yang tidak bersalah. Gerasi itu hanya di mata hukum hanya untuk orang yang bersalah. Kalau untuk gerasi harus ngaku, minta maaf. Makanya saya bilang memang ada resiko. Tapi ngaku nggak ngaku tetap aja di penjara kan? Iya betul. Ngaku nggak ngaku tetap aja. Apa salahnya ngaku? Tapi makanya saya bilang sebelum ajukan di sekitar istana itu dulu didekati dulu personal opini publik. Begitu sudah ada indikasi bahwa bakal dikabulkan, masukkan gerasinya. Bebas. Kalau belakangan ini enggak, karena kami kurang kompak sebenarnya akhir-akhir ini. Ada dulu masalah lain. Tapi berarti pernah ketemu ya, Bang? Ya dulu sobat saya selama puluhan tahun, tapi akhir-akhir ini kami ada masalah di organisasi. Walaupun dia sedikit nggak cocok sama saya, tapi kan nggak ada kaitan. Saya tetap sesuai kalau memang hukumnya begitu. Saya tetap malah membela klien dia malah. Itu total tidak bisa dipakai sebagai acuan. Pertama, kalau memang itu ada pasti dipakai polisi lah. Kan tujuannya kan untuk membuktikan bahwa dia menaruh cyanida. Ya, justru kalau itu benar tidak diajukan, polisinya harusnya segera ditindas kan. Justru itulah, makanya itu dimasukkan apa? Kan nggak kelihatan. Orang ngocok kopi kan bisa aja gini atau apa. Orang kan menyentuh gelas. Atau sugar on the side ya. Ada juga kopi depan kita. Itu kan kata dia. Kalau memang itu tidak dimasukkan, malah terjadi sudah malpraktek. Ya harusnya karena apa? Karena bukti CCTV itu kan dia mau mengatakan bahwa Jessica lah yang memasukkan cyanida itu. Toh putusannya juga begitu kan, tuduhannya juga begitu. Ngapain itu disembunyikan? Kan mungkin kan? Tapi Bang, sebenarnya seberapa? Gimana ya? Kan itu kan agak kalau cyanida itu efeknya itu kan katanya di badan gatel. Kita juga melihat di situ ada si Jessica yang gerak-geriknya yang gatel, menggaruk. Semuanya sangat meragukan. Makanya saya bilang apapun alasan hakim dalam putusan tersebut bisa ditafsirkan dengan 3 sudut pandang. Contoh, katanya celananya dibuang. Ya. Untuk apa celana dibuang? Toh dia kan sudah ada di TKP, kecuali memang ada bukti cyanida itu ada di celana. Ya, itu salah satu contoh. Nggak ada kaitan. Ya kenapa harus dibuang, Bang? Ya, itulah makanya selalu spekulatif semuanya. Justru karena itulah jadi belum akurat ya. Belum akurat. Makanya saya bilang, saya mengatakan bukan berarti Jessica itu tidak bersalah. Bukti yang kurang. Tapi hukum kita sudah menyatakan harus begini buktinya. Berarti kalau masukin secara jelas itu cyanida baru itu ketahuan bahwa. Benar. Kalau itu tadi kan kelihatan. Kalau bisa jadi gula on the side ya. Bisa gula, bisa lagi sentuh itu semua. Ya. Dan lagi pula pernyataan bahwa itu tidak dimasukkan untuk mencegah hukuman mati itu total bullshit, nggak benar. Abang, sebenarnya menjadi penasaran karena ada dokumentari Ice Cold itu, seberapa bebaskah atau seberapa gampangnya sih kita masyarakat untuk bisa dapetin cyanida itu gitu? Ya, apalagi di zaman itu ya. Kalau itu saya nggak tahu untuk mendapatkannya. Tapi yang jelas sudah ada contoh kasus, sudah banyak contoh kasus. Contoh kasus adalah kasus 2 guru JIS yang dituduh mensodomi muridnya. Ya, kebetulan saya pengacaranya dari guru JIS. Itu total juga nggak ada bukti. Hanya pakai psikiater. Di pengadilan tinggi saya menang, di kasasi dia masuk dihukum, tapi dia gerasi ke presiden lolos.
pulang dia ke Kanada. Satu lagi pelakunya guru juga, dia nggak mau gerasi, dia mau bertahan. PK menang, bebas. Sama juga pendapat psikolog yang dipakai sebagai acuan. Nggak ada bukti. Baik, Jadi artinya spekulatif semuanya. Spekulatif menurut Abang ya. Kita mau kasih lihat dulu ada sebuah statement yang kita minta Bang Hotman untuk tanggapi statement yang satu ini. Saya ada botolnya tuh ya, yang pakai. Botol yang dipakai untuk Ngeracun, kelihatan mirip. yang menampung racun. Bapak ada botolnya? Ya, enggak, saya menduga botolnya. Oh, seperti karena dari itu? Australia. Kecil, jadi sampel daripada parfum. Oke. Kecil segini, bening. Dari Bapak, dari mana Pak Edi tahu bahwa seperti inilah botol yang dipakai? Biasa insting saya jarang meleset ya. Saya kalau di perusahaan saya itu industri saya jarang meleset. Kalau saya ngomong ini biasanya ya. Ini bukan dukun, tapi saya tebak aja. Tanggapannya Bang Hotman? Kalau bapaknya Mirna, lu pakai otak dong. Lu dari mana dapat botol itu, Mas? Mana mungkin botol itu dikasih oleh Jessica ke kamu? Insting, Bang. Pakai insting. Masa dengan insting? Bagaimana mungkin bukti tindak pidana botolnya bisa kau pegang? Botol lain kali? Dalam video CCTV itu juga kan tidak terlihat bahwa Gak ada, makanya itu kelewatan. Saya begitu dengar itu, ini orang ada apa sih ini orang? Saya ada botolnya. Kalau ada botolnya udah disita oleh penyidik. Lagi pula, dari mana dia dapat botolnya? Dan bagaimana dia tahu botol itu adalah botol cyanida dari Australia? Benar, itu makanya itu orang asal ngomong loh. Tapi Bang, maksudnya gini ya, secara psikologis ketika seorang ayah kehilangan anaknya, mungkin dia juga secara emosional bisa saja mengeluarkan apa saja yang keluar dalam pikiran, pendapatnya, opininya. Karena ya dia juga terluka bahwa anaknya menjadi korban, harus kehilangan nyawa. Itu benar, tapi orang lain juga berhak berpendapat. Dan pakailah makanya hukum itu menerapkan, kan dalam hukum itu kan orang bersengketa kan selalu ada perbedaan pendapat. Disitulah hukum mengatakan koridornya, kalau orang mau divonis pidana, terbuka dulu 2 alat bukti. Itu patokannya. Oke, Bang, kita mau lihat juga. Ini ada satu statement dari Edi Darmawan untuk Bang Hotman. Ya. Sekarang ini malah saya saranin tuh, Hotman lagi ngomong kenceng-kenceng. Minta gerasi coba, mau tahu. Nggak, yang boleh minta gerasi itu bukan mereka, bukan Hotman Paris, apalagi si Jessica. Ya kan dia bisa denger omongan Hotman Paris terus dia lakukan kan? Tanggapan Bang? Ya karena tidak ada lagi jalur hukum yang terbuka. Ya. Karena PK sudah selesai, jadi sudah tertutup. Di mata hukum sekarang ini, sesuai putusan PK, Jessica bersalah. Satu-satunya hanya jalur gerasi. Saya hanya mengutarakan secara normatif. That's the only way. Nggak ada lagi jalur lain. Oke. makanya membentuk opini publik. Makanya opini publik perlu. Kalau presiden kan wajib memperhatikan pendapat rakyatnya. Lagi pula gerasi itu memang diperuntukkan untuk orang yang bersalah. Bang, apakah mengenal atau mungkin pernah bertemu dengan Bapak Edi Darmawan? Dulu pernah kenal, ya pernah lah jauh sebelumnya. Tapi sejak kasus Jessica kami sering sindir-menyindir. Tapi karena memang saya tidak bisa goyah, itulah pendapat hukum saya. Dan banyak contoh kasus, saya udah kasih contoh ini satu yang benar-benar berbeda penerapan hukumnya dengan kasus Jessica. Oke, Bang, apa yang mau disampaikan untuk Bapak Edi Darmawan, ayahanda dari mendiang Mirna Salihin? Ya, kepada mantan rekan saya, mantan ya, secara normatif satu-satunya jalan adalah gerasi. Ya, hanya itu. Jadi bukan pendapat Hotman pribadi. Dan yang kedua, botol yang Anda sebutkan itu nggak mungkin itu botol cyanida. Emang kalau itu benar botol cyanida, lu dapat dari mana? Emang masa Jessica kasih ke kamu? Kan mungkin. Makanya jangan asal ngomong di TV. Jadi intinya sekali lagi Bang Hotman hadir di sini bukan untuk mengatakan bahwa Jessica tidak bersalah, tapi kurangnya bukti untuk menyatakan Jessica bersalah. Benar. Ya. Kemudian sekali lagi bahwa peninjauan kembali itu hanya bisa dilakukan satu kali. Benar. Dan tahun 2018 sudah diajukan ke Mahkamah Agung, tapi memang ditolak. Yang artinya jalan terakhir adalah gerasi. Benar. Maka dari itu Bang Hotman juga melihat banyak sekali dukungan dari masyarakat, termasuk komentar mereka di kolom Instagram milik Bapak Jokowi untuk Justice for Jessica. Benar. Bang, tapi kan pada akhirnya gerasi ini yang mengajukan hanya bisa dari pihak Jessica sendiri. Benar. Bang Hotman, apa yang disampaikan kepada barangkali keluarga dari Jessica? Halo Jessica dan keluarganya. Kalau kamu tidak mengajukan gerasi, sama tetap kau akan ditahan. Ya, di mata hukum kau bersalah. Sekarang ini di mata hukum kau bersalah. Ya, di mata hukum dalam arti berdasarkan putusan pengadilan. Jadi solusi terbaik adalah usahakan dulu mendapat dukungan publik, ajukan gerasi, tentu mengaku bersalah. Ya, intinya oleh putusan pengadilan kau sudah dinyatakan bersalah, ngapain lagi ragu-ragu ngaku bersalah? Tapi kalau harus sudah yakin dulu bahwa ada kemungkinan besar gerasi akan diberikan oleh presiden. Karena begitu dikabulkan, hari ini kau mengaku 2 minggu lagi dinyatakan dikabulkan, langsung kita makan bakmi siomay. Baik, kita kembali saat lagi tetap di Pagi-Pagi Ambyar.